Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Kediri beserta seluruh Bapak Ibu guru karyawan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurus komite dan juga Pak Gus yang mewakili. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan pagi hari ini Selasa 16 Februari 2021 di masa pandemi, SPIPAK tetap berkualitas untuk bisa melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah akan menginspirasi dari kegiatan di kesempatan pagi hari ini dengan acara penyuluhan anti korupsi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini kita mulai, kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Beliau telah dikukuhkan sebagai penyuluh anti korupsi yang punya kewajiban memberikan penyuluhan kepada kita maupun pada masyarakat umumnya, di mana kebetulan Bapak Agung ini selaku Ketua Komite SMP Negeri 4 dan secara resmi mendapatkan sertifikat dari KPK dengan nomor 18521-153-09-2020. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Untuk itu kita simak bersama ilmu yang akan ditransfer oleh narasumber kita, di mana kita sebagai warga SPIPAK, warga SMP Negeri 4, selaku abdi negara siap berkarya untuk negara dan bangsa. Untuk itu saya sampaikan terima kasih perhatian panjenengan semuanya, dan kepada Bapak Dr. Andes Agung pribadi mohon berkenan mentransfer ilmu semuanya kepada kita. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan informasi penyuluhan anti korupsi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agung pribadi selaku narasumber, kita bisa saling menginspirasi dan bersama-sama bersemboyan katakan tidak pada korupsi. Bagaimana lengkapnya? Monggo dipersilakan Pak Agung pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah dan para pengurus komite yang hadir, seluruh para pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMP 4 ini yang sangat kami muliakan. Pertama, izinkanlah kami membacakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita masih diizinkan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang alhamdulillah nampaknya secara nasional ini sudah mulai menurun tingkat penyebarannya. Kalau tidak salah kemarin sudah menurun tinggal 6.000. Mudah-mudahan kita doa bersama pandemi COVID ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa hidup normal kembali sebagaimana sebelum ada pandemi. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih pada Ibu Yayu dan seluruh keluarga besar SMP 4 karena kita sudah terjalin lama, ada hubungan pengurus komite dengan sekolah kami. Hari ini diberikan kesempatan kami untuk menyampaikan
sharing ya, sebetulnya sharing pengetahuan tentang yang terkait dengan persoalan korupsi di Indonesia. Yang berikutnya saya ingin memulai ini dengan pantun ya Bapak Ibu sekalian, dengan pantun supaya Bapak Ibu sekalian tidak tegang. Situasinya mungkin 1 jam ini upayakan supaya kita bisa rileks, seneng, santai, agar nanti 1 jam kebersamaan kita ini menjadi suasana yang menyenangkan, jadi tidak tegang. Saya sudah share ke Pak Handoko untuk pretesnya, ini tolong diisi karena kami sebagai penyuluh anti korupsi yang dinyatakan kompeten dari KPK itu ada protokolnya Bu. Kalau menyuluh seperti ini harus ada pretes, post-tes, dan nanti evaluasinya. Mohon izin Bu Yayu supaya saya bisa lebih leluasa, tak berdiri saja. Mau turun. Saya biasanya kebiasaan penyuluh anti korupsi di KPK itu memulai penyuluhan dengan pantun Bapak Ibu. Jadi saya pura-puranya ya melok gaya-gaya pantun gitu. Ya, lali pura ya. Jalan-jalan ke Taman Berantas. Jangan lupa membawa tahu. Pendidik sepipat berintegritas. Kunci pendidikan bermutu. Bapak Ibu, saya ingin memulai ini dengan videonya Pak Anies ya. Pak Anies, sebetulnya ada video juga yang Pak Anies yang lain, tapi yang ini aja. Silahkan dia sudah. Bukan juga mendukung Pak Akan. Tidak ada hubungannya ya. Ya, sabar. Ya. Bapak sekalian, ingatkan seluruh anak buah, jika uang seperti itu diterima, maka kita telah merendahkan diri kita sendiri dan kita akan terlihat amat memalukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan memalukan di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan pernah merendahkan kewenangan itu dengan mau menerima hitungan rupiah. Sebesar apapun rupiah yang ditawarkan, jawab. Kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada saya tidak bisa dirupiahkan. Bapak sekalian, ingatkan pada seluruh jajaran bahwa 2 tipe godaan ini akan ada terus, dan yang berada di garis paling depan adalah yang paling sering menghadapi cobaan ini. Tapi saya ingin semua pulang dengan perasaan percaya diri. Saya bukan bagian dari orang-orang yang memperjualbelikan kewenangan. Saya bukan bagian dari orang-orang yang menggerogoti pemerintahan karena kewenangannya dijual dengan rupiah itu. Ini saya diminta Bu Yayu untuk memberikan ini. Dalam waktu singkat saya berpikir, Bu Yayu kira-kira ada request judul apa, tema apa yang ingin diinginkan. Saya berpikir cepat bagaimana supaya kegiatan penyuluhan terkait dengan korupsi ini bisa lebih fokus, karena ternyata persoalan korupsi, pengetahuan tentang korupsi itu banyak yang luar biasa. Makanya saya ingin memfokus pada judul ini, membuat judul ini, merawat integritas, kunci menjadi guru berkualitas. Ini mudah-mudahan nanti ini jadi titik poin yang terpenting dalam kita melaksanakan tugas adalah pada persoalan integritas. Karena menurut Ketua KPK yang baru ini, Pak Firly Bahuri ini, pada saat beliaunya memberikan penyeluruhan di Lemhanas, beliau juga mengatakan bahwa terjadinya korupsi yang begitu marak di Indonesia sekarang ini karena tiadanya nilai-nilai integritas dan bahkan sangat minimnya nilai integritas pada setiap aparat
atau siapapun warga bangsa Indonesia ini sehingga korupsi itu terjadi. Itu maka kami menganggap bahwa persoalan integritas itu menjadi persoalan yang paling mendasar. Saya ingin analogi sedikit Bapak Ibu, kalau merawat, sekarang ini musim pandemi, ibu-ibu biasanya suka bunga ya. Saya ingin analogi sedikit, kalau ibu-ibu atau bapak merawat bunga, itu biasanya saya ingin tanya, bunganya sudah ada apa belum? Sudah ada ya. Otomatis kalau merawat bunga, bunganya sudah ada. Kalau ini merawat integritas, berarti integritasnya di Bapak Ibu semuanya sudah ada. Nah ini sudah ada. Kemudian KPK mengembangkan integritas itu menjadi 9 nilai-nilainya. Nilai integritas itu ada 9 yang dikembangkan KPK Bapak sekalian. Supaya tidak lupa itu terus dibuat akronim. 9 nilai itu dibuat akronim. Berjumpa di kertas. Bernya pas pertama berani. J-nya jujur, M-nya mandiri, P-nya peduli, A-nya adil, berjumpa ya. D-nya disiplin, kemudian kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Bapak Ibu, saya ingin fokus ke sini saja, ke masalah integritas, walaupun nanti tidak bisa dilepaskan dengan yang lain. Integritas itu adalah sebuah konsistensi dari yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dengan perbuatan kenyataan sehari-hari yang kita lakukan. Itu linear, itu konsekuen. Jadi apa yang kita katakan ya itu yang kita lakukan. Itu namanya integritas. Itu namanya integritas. Kemudian kenapa ini menjadi sebuah kunci Bapak Ibu itu menurut saya menjadi guru atau pendidik yang berkualitas? Karena kalau Bapak ini, Ibu guru ini sudah punya jiwa berani, punya jiwa jujur, punya jiwa mandiri, peduli, dan seperti yang disebutkan tadi itu, otomatis itu nanti akan menjadi titik poin bagaimana kita menjadi pribadi yang guru yang berkualitas. Berikutnya ya coba. Terus berikut, ini tidak penting ya. Nah, berikutnya lagi dasarnya dulu. Nah, dasar dengan anti korupsi, tampil lanjut. Nah, ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan sebenarnya dimaksud dalam pasal 6 BUD, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara pendidikan, jenjang pendidikan yang formal itu berarti mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi ya Pak Taka ya. Kemudian juga ada yang informal, yang barangkali sekarang ini kita sedang informal semua ini kenampaknya, karena harus belajar dari rumah dengan daring, dan ini barangkali menjadi sebuah situasi baru di mana kita sebelumnya mungkin tidak pernah dibekali bagaimana mengajar dengan daring ini, dan tiba-tiba harus seperti itu, sehingga barangkali banyak hal yang karena perubahan situasi yang sekonyong-konyong, sehingga banyak ekses bagaimana yang sering kita lihat di WA itu. Bapak Ibu sekalian, di samping Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, kalau kita bicara tentang pendidikan, berarti yang harus menjadi pijakannya
adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah sangat sudah sangat hafal banget. Jadi bahwa ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini harusnya menjadi poin yang harus kita resapi semua untuk para pendidik dan kita semuanya. Karena untuk mewujudkan ini tidak mudah. Kalau pendidikan kita ini sekarang ini ada yang beranggapan bahwa masih kurang bermakna, padahal maknanya pendidikan itu harus seperti itu rumusannya. Maka ini harus jadi koreksi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dan itu tidak mudah. Kalau pada situasi normal ada tatap muka dan sebagainya, ternyata output kita, pendidikan kita ini masih dianggap kurang bermakna oleh sementara orang. Maka bagaimana ya kita sekarang ini kalau pendidikan ini tatap mukanya tidak ada, kemudian melalui daring? Ini yang barangkali harus kita pikirkan bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau pendidikan kita ini sekarang tidak dianggap tidak bermakna, indikasinya apa kira-kira ini? Ternyata menurut data para koruptor yang sudah inkrah itu, artinya inkrah itu yang sudah mempunyai hukum tetap untuk dieksekusi perkaranya, itu 86% adalah para koruptor yang pendidikannya jebolan dari perguruan tinggi sekalian. 86%. Jadi kalau sekarang situasi banyak yang hoak berseliweran, ya, banyak korupsi, persepsinya sekarang menurun, Indonesia juga menurun. Tahun 2020 ini indeks persepsi korupsi di Indonesia berdasarkan Transparansi Internasional tahun 2020, kita itu menurun 3 poin. Jadi kalau tahun 2019 kemarin posisi kita itu nilainya 40, kemudian dari 180 negara itu urutan ke-85. Nah sekarang ini indeks persepsi korupsi Indonesia itu menjadi 37 nilainya, menurun. Kemudian dari 180 negara itu urutannya menjadi 102. Bahkan kita kalah dengan Timur Timur, kita setara dengan Gambia. Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang maju, negara yang maju itu ternyata linear dengan posisi indeks korupsi di negara itu yang terbaik. Kalau di ASEAN ini yang nomor 3 dunianya ada di Singapura, udah sangat tertib banget. Yang jagoannya yang nomor 1 itu Denmark. Saya mungkin pernah share ya persoalan pendidikan di WA Group itu, bahwa ternyata di negara maju seperti Denmark itu, negara yang nyaman, negara yang tertib, yang makmur, itu ternyata pendidikannya tidak mengutamakan, tidak menomorsatukan masalah pengetahuan.
tetapi yang diutamakan adalah persoalan karakter, persoalan kejujuran Bapak sekalian. Di sana seperti itu, sehingga kesadaran yang seperti itu mendarah daging, sehingga negara Denmark itu dan negara yang lain yang korupsinya itu kecil itu menjadi negara yang aman. Jadi kalau di sana itu konon orang mengunci rumah itu, kalau kita ini gumun. Sana itu gumun, dikunci, di rapat pagar dikunci. Kalau di sana tidak ada dikunci. Bahkan seorang reporter TV yang kameranya itu mahal sekali tertinggal di mobil, mobilnya tidak dikunci pun juga tidak hilang Bapak sekalian. Tapi kalau di sini di kota besar sudah di rumahnya sendiri ada kamera TV, motor, mobil bisa dicuri Bapak sekalian. Ini barangkali indikasi bahwa ada yang salah ini pendidikan kita ini. Maka barangkali kognitif afektif psikomotor kita ini harusnya yang mana dulu ini ranah penilaiannya ini. Kalau saya harusnya tidak kognitif dulu, afektif dulu harusnya, kejujuran. Apalagi ini pendidikan dasar. Pendidikan dasar mulai dari PAUD kemudian SD, ini harusnya pembentukan karakter. Kalau tadi para koruptor yang terjaring korupsi di KPK itu 86% adalah jebolan dari perguruan tinggi, maka itu proses tidak berdiri sendiri. Pasti prosesnya karena mungkin perguruan tinggi Pak salah ya, jadi mungkin saya istilahnya moncol sampah terakhir. Misalnya pendidikan di tahap akhir pasti akan ada hubungannya dengan pendidikan di bawahnya, di SMA, SMP, SD. Maka ini penting, persoalan integritas ini harus terus kita gaungkan. Semoga nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik semuanya betul-betul memegang nilai-nilai integritas ini. Karena kalau enggak nanti itu supaya apa nanti muridnya. Sekarang ini sudah enggak karu-karuan. Jadi kalau para koruptor yang kepegang itu, jadi kalau ditanya kenapa korupsi menurut, jawabannya ternyata saya sudah ngapes tadi. Ini pernyataan seperti ini mengandung makna sudah ngapes. Berarti banyak. Yang lain-lain juga banyak. Kenapa persepsi korupsi kok juga turun? Kalau masyarakat ada kasus korupsi di TV misalnya, itu di sana ketangkep perkaranya misalnya terkait dengan anggaran, proses anggaran ada suap menyuap, janjane orang yang konotok, yang video, biasa Pak seperti itu ya, seperti itu biasa. Maka saya ingin fokus di sini Bapak Ibu sekalian, karena kita ini dunia pendidikan, pijakan kita adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan Sisdiknas itu, maka Bapak Ibu kita semuanya harusnya pada fokus tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Di sana disebutkan tujuan pendidikan nasional kita adalah agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, ya, kemudian cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini sangat jelas dikatakan bahwa pendidikan juga untuk melahirkan manusia yang berkarakter dan jauh dari perilaku koruptif. Maka kami sebagai penyuluh anti korupsi ini sebetulnya iso itu tidak hanya menyampaikan konsep. Sing tak omongnya kadang tadi ini konsep Pak, misalnya masalah pengendalian korupsi, integritas ini konsep. Kalau bisa bagaimana supaya para penyuluh kita semuanya itu
sadar betul, tumbuh betul kesadarannya supaya tidak ingin korupsi. Itu endingnya seperti itu. Tidak hanya ngerti nek korupsi itu apa ini nanti bisa ada penindakan dan sebagainya. Oke, itu ya betul. Karena KPK itu dalam pelaksanaan tugasnya ada strateginya. Upaya pemberantasan korupsi itu ada strateginya. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu bisa dilalui, bisa dilaksanakan yang pertama mulai dari pendidikan. Ya seperti ini, menyuluh, mengkampanyekan memberikan penyuluhan dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya nanti kalau dengan pendidikan itu orang itu sadar betul. Nah untuk menyadarkan ini Bu yang memang agak susah. Harus bagaimana pendekatannya? Kalau menurut saya memang persoalan korupsi ini adalah persoalan yang pertama dilarang pemerintah, melanggar hukum. Yang kedua ini juga dilarang oleh agama, hukumnya haram. Itu sudah pasti ya Bapak sekalian ya. Ini tidak halal, ini haram. Kalau sesuatu yang haram itu pasti juga akan sangat bisa berpengaruh pada kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita akan datang di alam nanti. Bahkan dengan jelas-jelas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi itu ada 7 klaster, ada 7 kelompok yang jelas itu suap menyuap, kelompok suap menyuap. Nah di Islam sudah jelas kalau di Islam suap menyuap itu sing menyuap juga bahasanya neraka, betul ya Bu ya. Yang disuap juga sama. Itu nanti di bagian akhir akan ada seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga bagaimana nanti endingnya kita tidak suka korupsi itu, karena korupsi ini jalan yang salah, karena jalan yang tidak diridhoi. Maka sesuai dengan makna pendidikan yang di sana. Saya ingin bertanya juga kepada guru agama yang di sini ya. Jadi kalau untuk memiliki kekuatan spiritual ini kayak apa saja? Jadi kalau guru supaya anak didiknya itu punya kekuatan spiritual itu janjinya kayak apa bentuknya? Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin memperdalam terkait dengan pendidikan anti korupsi di tingkat pendidikan dasar, silakan Google modul pendidikan anti korupsi di pendidikan dasar, itu nanti akan komplit banget sudah. Nanti sebagian akan saya tampilkan. Kemudian yang kedua, pengendalian diri. Jadi pengendalian diri janjinya kayak apa janjinya? Padahal ini kata-kata ini Bu, kalau kita belajar ya rada spiritual didik itu, ini menjadi kunci sebetulnya pengendalian diri. Mengendalikan diri supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan yang maksiat, yang jahat, yang jelek, yang korupsi. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka sebetulnya kita sudah melindungi diri kita sendiri. Kalau kita bisa melindungi diri kita, berarti kita ini juga sudah bisa melindungi keluarga kita, lingkungan kita. Saya ambil contoh misalnya, kalau si A ternyata tidak bisa mengendalikan diri, punya jabatan, kemudian tergoda dengan persoalan korupsi dan terjaring oleh KPK, oleh kejaksaan, maka dia akan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, menjadi korban. Di kota kecil sudah banyak. Mudah-mudahan tidak banyak lagi kasus yang muncul. Walaupun sekarang juga sedang ada beberapa yang muncul, ya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya, ini dasarnya juga demikian, Bapak Ibu. Nanti bisa kita penjenengan baca lebih lanjut karena waktu kita juga
rada mepet. Ini surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, di mana masalah korupsi ini harus juga diintegrasikan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Bawa acara, dikeluarkan pada anak-anak, diintegrasikan pada setiap mata pelajaran di sekolah. Berikut nanti dibaca sendiri. Nah, maka ini saya ambil dari modul pendidikan anti korupsi di pendidikan dasar. Ada 4 langkah. Yang pertama, mulailah dengan langkah pertama pada bulan ini kita mencoba memahami mengapa perlu pendidikan anti korupsi. Kita selami kondisi kita sebagai bangsa, kondisi sekolah sebagai bangun budaya, dan cara pandang kita sendiri sebagai makhluk Tuhan. Apakah kita sudah anti korupsi atau belum? Apakah anti korupsi itu aturan atau kebutuhan? Ini harus kita pertanyakan. Mengapa harus sekolah yang memotori? Kemudian langkah berikutnya, pertanyaan itu, sadari dan yakini apa saja nilai-nilai korupsi yang harus kita amalkan. Saya mendengar dan tahu di SMP 4 ini ada kantin kejujuran, ya. Jadi sudah melatih otomatis oleh sekalian, membudayakan nilai anti korupsi, membudayakan anti korupsi dengan ada kantin kejujuran. Kemudian juga ada peduli sifat. Peduli itu juga nilai integritas tadi, ada peduli. Itu sudah praktek di sini. Jadi tidak heran kalau SMP 4 tadi menjadi juara yel-yel anti korupsi di tingkat Jawa Timur. Apakah harus dibelajarkan sekaligus? Apakah tekniknya tidak merepotkan? Terutama nanti yang pada mata pelajaran tertentu. Kalau agama mungkin lebih mudah, olahraga Pak Catur mungkin lebih mudah lagi, karena olahraga itu bohono gurune bohora, sebetulnya pendidikan olahraga itu sudah mendidik para pelakunya, betul Pak Catur ya. Jadi orang gurune ngono wis enak. Jadi sudah nggak aturan dewe, ditanu dewe. Kamu yang jadi wasit, kamu ini kan ya. Ada nggak ada wasitnya, wah melatih banyak hal. Walaupun tidak ada gurunya, apalagi ada gurunya di Pak Catur dan yang lain itu. Allah lagi. Sadari dan yakini bahwa nilai-nilai anti korupsi itu sudah ada dalam jiwa setiap individu. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah menguatkan nilai itu melalui pengkondisian dalam semua aktivitas kehidupan secara konsisten. Begitu. Ini praktek. Selanjutnya yang ketiga adalah dimulai pembelajaran dengan terlebih dahulu mengamalkan anti korupsi untuk diri kita sendiri. Nah, ini memang bukan untuk orang lain. Apalagi kayak saya ini. Saya penyuluh anti korupsi harus tidak boleh sembarangan membawa duit janjian juga. Ya. Itu kalau kami punya, monggo Bu, yang masih ada, monggo di sini aja, nyaman aja. Di sini masih ada yang kosong. Jadi ada kode etik penyuluh anti korupsi ya Bapak Ibu sekalian. Nanti yang bisa Google ya. Kode etik penyuluh anti korupsi itu ada 4. Ada harus punya jiwa religius, 2 harus punya integritas. Punya integritas itu ada rinciannya sampai 16 poin. Yang nomor 12, 11, 12 itu terkait dengan honor. Pada saya ditugaskan KPK dari sana, sudah ada honornya dari sana Pak. Tapi nanti kalau misalnya Bu Yayu memberi oleh-oleh itu tidak boleh menunggu. Kalau di sana dapat terus atau Bu Yayu ngasih saya terima, wah ini nanti bisa dilakukan kode etik KPK itu. Gitu. Kecuali kalau misalnya suatu saat diundang, ada aturan dari yang itu nanti bisa baca lagi ya terkait dengan itu ya. Yang kemudian bagaimana harus dilakukan itu tahapan sebagai guru kita senantiasa melengkapi diri dengan perangkat untuk mengecek. Oh tadi saya belum ya. Nah ini. Jadi kalau menjadi contoh bagi peserta didik, Bapak Ibu guru jadi contoh kita. Harus jadi contoh. Contoh ya 9 integritas tadi itu, ya disiplinnya, ya kejujurannya.
Saya masih ingat di sekolah ini. Di sekolah ini dulu itu ada anak siswa, mungkin sudah lulus ya dia ya. Jadi menemukan laptop itu dulu wali kelasnya siapa ini? Ternyata ini juga dikembalikan di sekolah. Saya ingat saya saat itu, saya masih menjadi penyuluh. Biasanya tolong itu diekspos di upacara, diekspos. Karena ini sudah ya Bu ya, luar biasa. Itu kalau seandainya ini belum lulus atau sudah lulus bisa dihubungi ini, wah itu praktek nyata itu. Ini tidak teori, tidak konsep. Ini nggak pakai penting jangan teori ini, bro. Yang penting malah praktek itu kan jadi. Ini kan ya konsep-konsep semua. Jadi yang penting itu. Maka saya yakin tadi yang disampaikan sebagai penyuluh itu harus bisa menginspirasi orang tidak korupsi. Kalau menjadi pendidik menurut saya yang berkualitas itu ya menjadi pendidik yang menginspirasi para peserta didiknya untuk meniru integritas Bapak Ibu gurunya itu. Terutama sing rada angel sekarang ini kesederhanaannya beliau. Jadi orang di zaman sekarang termasuk saya itu juga kalau urip sederhana itu yo angel tenan. Angel tenan itu. Padahal yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara itu sangat sederhana. Habis dilantik jadi Menteri Pendidikan, pulang di rumah mau makan malam loh orang lalu Pak makannya itu. Terus suruhan putranya untuk membeli mie godok begitu makan Menteri Pendidikan. Saya bosan tanya nge-share ke Pak Agus kemarin. Ya Ahmad Dahlan dengan kentongannya. Ya Allah, saya sampai merinding. Di awal-awal pendirian Muhammadiyah ini bukan persoalan NU Muhammadiyah enggak. Kesederhanaannya itu. Jadi awal pendirian Muhammadiyah yang Ahmad Dahlan itu sekolahnya itu mau membayar gurunya enggak ada duit. Sehingga kentongan panggil orang-orang pada ngumpul terus akhirnya saya ingin menjual aset saya ini, barang-barang di rumah saya ini, silakan dibeli, nanti hasilnya akan saya gunakan untuk membayar guru-guru, karena belum bisa bayar guru-guru. Wah, orang pengusaha-pengusaha yang di situ, sekitar rumahnya pada membeli semuanya. Wes, terkumpul. Padahal saat itu hanya butuh 500 golden, tetapi sampai terkumpul sekitar 6.000 golden dan sebagainya. Setelah dibeli, ternyata yang membeli ini tidak membawa pulang, tidak membawa barangnya. Loh, ini kok nggak dibawa pulang? Apa nanti saya kirim? Tidak, ya sudah ini saya beli tapi tidak saya bawa pulang. Biar saja. Nanti, dan ini yang sisanya gimana? Kata sisanya ya. Oh butuh 500 kok sampai 6.000 misalnya gitu. Ini digunakan aja untuk kasnya. Itu awal-awalnya sangat sederhana sekali. Para pendiri bangsa ini semuanya hidupnya sangat sederhana, Bapak sekalian. Kalau melihat apa ini Burami Hatta, Pak Hatta akan mengumumkan centering uang, sudah nyelengi duit hanya untuk membeli mesin jahit. Itu sampai nggak kebeli Bapak Ibu sekalian, karena merahasiakan besok centering. Sekarang kalau dibelikan besok jahit cukup, begitu centering nggak cukup. Saya membayangkan begini loh. Oh, wakil presiden kok bojone arep tuku mesin jahit aja kok nggak bisa kebeli. Itu yang saya nggak, sekarang ini nggak bisa nompo pikiran saya. Saya mungkin panjenengan, apalagi yang mesin jahit itu enteng banget sekarang ini. Itu nggak kayak dongeng. Dan masih banyak lagi para pendiri bangsa itu pendiri bangsa itu hidup sangat sederhana. Jika ketika sudah tercapai, maka aura frekuensi positif dari persoalan korupsi ini tidak hanya dinikmati oleh di lingkungan kita, tetapi juga bisa kita luaskan di sekolah-sekolah yang lain. Maka sekarang ini direkam, kemudian nanti saya mau izin juga, setidaknya nanti akan saya kirim untuk laporan saya ke KPK SMP 4. Dan ini bukan bukan abal-abal, bukan bohong-bohongan, faktanya ada semuanya. Bahwa SMP 4 seperti ini
kemudian mudah-mudahan nanti saya biasa juga saya upload di YouTube sehingga sing nonton SMP 4 dengan posisinya seperti ini tidak hanya dengan kita tapi bisa banyak orang. Dan saya pun juga dapat poin Bu di grup Aseskunya itu. Ada poinnya. Jadi kalau saya tidak menyuruh selama setahun itu 4 kali minimal, nanti 3 tahun sertifikat saya itu cabut. Makanya saya juga wah terima kasih ini karena kita tidak boleh diem. Tadi malam saya demonstrasikan di Turan juga pakai baju begini ini. Ya berusaha untuk mengenalkan itu walaupun tidak seperti ini. Berikut. Nah tadi sudah kita sampaikan pemberantasan korupsi di KPK. Yang pencegahan tadi baru pendidikan. Yang kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Ini kita memang sudah, saya tidak mengikuti lagi tahunnya. Jadi istilahnya SPBE ya, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi semua elektronik. Kalau dulu itu pengadaan barang dan jasa melalui lelang manual itu menjadi pintu masuk adanya kecurangan-kecurangan. Sekarang sudah dengan pelayanan pengadaan secara elektronik atau disingkat dengan LPSE, dengan datanya diupload dan semuanya bisa melihat, sehingga ada perubahan sistem yang seperti itu bisa mengurangi celah orang untuk bisa berbuat korupsi. Dan banyak hal sekarang transaksinya aja sudah non tunai, tidak tunai, tapi non tunai. Namun lagi-lagi kadang-kadang kalau integritasnya ini tidak terjaga, sebagus apapun sistemnya itu masih bisa diterobos. Ada istilah yang cashback lah, yang kickback lah dan sebagainya. Transfernya ya wes bener, misalnya transaksinya itu 10 juta ya ditransfer 10 juta sudah pada rekanan. Tapi terus bisik-bisik tetangganya itu nanti nak tak transfer kamu anu ya kembali ke saya sekian ya, banyak sekali yang seperti itu. Jadi itu namanya nanti kalau di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, itu namanya proses suap menyuap. Karena ada yang disuap, ada yang menyuap, ada proses kong kali kongnya di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini perbaikan sistem. Termasuk Bu Wali Kota Jatimur kemarin, jadi Menteri Sosial, Bu Risma. Wah, kalau saya paham sebagai Ketua RT, bantuan sosial dari kementerian itu kalau dilewatkan pada orang-orang itu, saya dapat laporan dipotong Pak, kalau melalui potong 5.000, 10.000. Potong Pak, berhasil gak layak Pak, ini nilainya juga begitu. Nggak tanya beneran dari menterinya, dari menterinya yang korupsi. Mestinya 300.000 misalnya, untuk menterinya 10.000 per paket. Kali sekian juta paket berapa nih? 17 miliar lebih itu. Tapi dengan Bu Risma, wes langsung lewat kantor pos semua, jerit, terus gak iso. Tidak, ini perbaikan sistem. Tapi kadang-kadang rodok jengkel nih, jadi sak pinter-pinterin di rumah, kadang-kadang saya pinter-maling ini, kadang-kadang itu ya rodok jengkel dengan kata-kata ini. Yang ketiga, strategi pemberantasan korupsi KPK itu dengan penindakan. Penindakan itu yang endingnya nanti bagaimana supaya orang itu jerah, takut, karena ada OTT, ada pasal-pasalnya, minimal 4 tahun, bisa 20 tahun, bisa seumur hidup, bahkan pasal 2 yang undang-undang ini bisa tidak pidana mati dan sebagainya. Tapi faktanya sekarang orang-orang yang dijaring KPK dengan OTT itu kayak ya raisin, ya kurban, ya malah dada-dada, saya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, di akhir dari penyeluruhan yang saya sampaikan kepada
para Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ingin mohon Google Form terkait dengan post-test dan evaluasi pelaksanaan penilaian ini, kami mohon Bapak Ibu bisa mengisinya sebagai bahan evaluasi kami. Dan yang kedua, saya masih sangat yakin sekali bahwa keberhasilan sebuah pendidikan, makna dari hasil dari pendidikan itu faktor utamanya adalah faktor guru. Saya sangat yakin jika Bapak Ibu sekalian bisa merawat, meningkatkan integritas Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, maka suksesnya pendidikan di SMP 4 ini akan bisa terwujud. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan keluarga besar SMP Negeri 4 Kediri yang memberikan kesempatan saya untuk memberikan penyuluhan pendidikan anti korupsi di sekolah SMP Negeri 4 ini, di mana benih-benih pendidikan yang baik, contoh-contoh nilai-nilai integritas yang baik sudah diterapkan di SMP Negeri 4 ini. Semoga nanti dengan program-program sekolah yang mengacu pada karakter yang kuat untuk anak-anak kita, di kemudian hari para alumni SMP 4 ini menjadi pejuang-pejuang integritas dan memiliki integritas yang unggul untuk bekal kehidupannya, untuk bekal perjalanan hidupnya, sehingga di masa datang akan lahir generasi-generasi anti korupsi dan Indonesia menjadi negara yang maju karena semua anak bangsa, produk dari pendidikan yang dihasilkan adalah anak-anak manusia-manusia Indonesia yang memiliki karakter yang tinggi, memiliki akhlakul karimah yang tinggi, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju, yang bebas dari korupsi, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan kita akan terwujud. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.